Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmalia Eva, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cikunde. Pada kali ini saya akan menampilkan sesi praktik coaching supervisi akademik, di mana saya di sini bersama dengan rekan saya yaitu Pak Gunawan dari SMAN 2 Lembang akan mempraktikkan mengenai coaching supervisi akademik. Kami dalam praktiknya berperan sebagai coach dan coaching. Begitupun sebaliknya. Selamat menyimak paparan sesi praktik supervisi akademik ini. Selamat siang, Bu Eva. Selamat siang, Pak. Aduh, mohon maaf mengganggu nih, Bu. Kenapa, Pak? Saya bantu. saya nih ada yang mau diobrolkan gitu, Bu. Bisa minta waktunya nanti, Bu? Boleh, Pak. Silahkan. Sini ya. Gimana, Bu, kalau nanti sepulang sekolah bisa ngobrolnya gitu, Bu? Nggak lama lah, 20 atau 15 menit gitu, Bu. Tentu, boleh sekali, Pak. Silahkan. Kira-kira jam berapa ya, Pak? Nanti pulang sekolah aja, Bu, jam 1-an, Bu. Oh, baik-baik. Kalau begitu, kita bertemu di mana ya, Pak ya? Enaknya mendingan di kantin sekolah aja, Bu, ya. Di kantin, Bu. Kan pulang sekolah langsung ke kantin aja. Oh, baik. Baik. Siapa yang duluan nanti yang menunggu aja gitu, Bu, ya. Sana ya? Iya, siap. Sampai ketemu nanti ya, Bu, ya. Iya, sampai ketemu, Pak. Iya, enggak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Aduh, udah lama menunggu ya, Bu, ya. Oh, enggak. Enggak, iya. Pak. Iya, Bu. Nah, tadi kan udah ngobrol, mau ngobrol nih, tadi udah janjian nih. Saya, Bu, ini gini, Bu, punya sedikit masalah, Bu, dalam pembelajaran daring gitu, Bu. Iya, Pak ya. Ya, terima kasih ya, Pak ya, dengan undangan kita ngobrol ini ya. Iya, Nah, di sini kita ngobrol mungkin apa nih yang ingin mau dibicarakan gitu ya siang ini gitu ya, Pak ya. Apa yang kita mau obrol ini di sore hari ini ya. Siap, Bu. Bapak bisa menceritakan apa permasalahan Bapak? Gini, Bu, saya tuh dalam pembelajaran daring, Bu. Yang kan kita ada di daring dan luring nih. Kalau di luringnya udah aman nih, Bu. Tapi di pembelajaran daringnya saya itu merasa kayaknya si anak-anak atau si siswa atau murid itu, Bu, kayaknya tidak enjoy gitu atau lebih tidak fokus atau mungkin lebih ke apa ya? Mungkin tidak menyenangkan mungkin buat siswa sehingga kayaknya nih membosankan gitu, Bu. Jadi dalam pembelajaran daring kayaknya si anak itu lebih bosan gitu, Bu. Baik, apa yang saya tangkap di sini, Bapak bisa mengindikasi pembelajaran yang Bapak lakukan itu bosan dari mana ya, Pak ya? Iya gitu, Bu, kalau kelihatan bosannya itu yaitu pertama dari siswanya itu kalau pas masuk pembelajaran daring itu tidak, walaupun udah dijanjikan misalkan kita akan masuk nih yang sesi jam masuk luringnya siang, itu kan daringnya itu pagi-pagi, Bu, jam 9 misalkan jam pertamanya. Nah, di jam pertama jam 9 itu jam 9:15 atau ada yang sampai setengah 10 itu baru masuk gitu, Bu. Kemudian yang kedua itu di dalam jarang yang on cam, walaupun mungkin itu jaringan ya, Bu, ya. Kemudian dari dalam pembelajarannya nih, pas di pembelajaran si anak itu kelihatannya tidak fokus atau mungkin saya yang tidak menarik mungkin ya, Bu, ya. Jadi kenapa tidak fokus itu kalau ditanya si anaknya itu susah untuk untuk menjawab gitu, Bu. Iya. Gitu. Baik, Bapak. Jadi intinya nih dari pembicaraan kita saat ini, yang ingin didapatkan oleh Bapak itu kira-kira pembelajaran seperti apa? Ya, pembelajaran yang
dalam daringnya itu menyenangkan lah, baik bagi sayanya sebagai yang mengajar atau yang paling utamanya sih lebih ke ke muridnya itu, ke siswa itu lebih enjoy gitu Bu, lebih senang, lebih lebih interaktif juga gitu Bu. Jadi ada pengennya terus kelihatan dari semangatnya juga gitu ya. Jadi lebih anak itu lebih semangat, lebih interaktif di pembelajarannya gitu dan lebih fokus gitu Bu. Oh, baik. Jadi di sini yang ingin Bapak Gunawan dapatkan ini adalah mungkin ide segar ya untuk pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan gitu ya di daring ini gitu ya. Iya. Tadi ada kata-kata di sini mungkin eh apa daring itu bosan gitu ya, di sini kurang fokus. Nah, kira-kira nih, bagaimana Bapak bisa mendeskripsikan nggak? Mungkin ada gitu di sini ide-ide segar yang ingin seperti apa yang dimaksud ini? Iya, kayaknya gitu Bu ya. Kayaknya harus ada ide segarnya nih supaya si siswa lebih lebih fokus, lebih menyenangkan ya. Mmm. Ide segarnya mungkin yang saya udah mulai akan saya coba itu tentang ini Bu, tentang tentang game gitu ya. Nanti mungkin ada game di dalam pembelajarannya itu akan ada game, tapi gamenya itu nanti selain game di permainan seperti breaking gitu Bu, atau akan lebih seringnya sih nanti di gamenya itu game quiz gitu Bu, yang akan dapat Mmm. akan ada nilainya gitu Bu, selain ice breaking. Jadi saya masukkan mungkin yang ide segarnya kayak itu Bu ya, yang ada gamenya gitu Bu, yang gamenya game interaktif gitu Bu. Oh, baik. Jadi, di sini ide segarnya yaitu mengkaitkan gitu ya pembelajarannya dengan adanya game gitu ya, di Iya. dalam pembelajaran yang daring dilakukan di sini. Nah kira-kira, Bapak di sini untuk pembelajaran ini bagaimana sih menyampaikan gitu ya nantinya kepada siswa dengan menggunakan game ini? Apakah ada hal yang harus dipersiapkan gitu oleh Bapak? Bagaimana? Game itu yang disiapkan pasti ya itu aplikasi gamenya Ibu ya. Yang pertama si aplikasi gamenya itu kan ada beberapa aplikasi game aplikasi yang bisa dibuat game ya. Bisa seperti Kahoot atau Quizizz juga mungkin ya Bu ya. Kalau Quizizz bisa nggak Bu pakai game ya? Mmm, Jadi kemungkinan bisa, Pak. ya, teknisnya mungkin akan seperti itu di dalam pembelajaran. Si game itu nanti kalau yang sifatnya berupa kuis atau ada nilainya itu akan saya simpan, si game-nya itu akan dilakukan itu di akhir-akhir gitu Bu. Sedangkan kalau yang berupa ice breaking ini kelihatan misalkan ini ada kurang semangat atau apa, saya akan game-nya itu berupa permainan dan itu mah akan disimpannya itu mungkin di tengah-tengah pembelajaran gitu Bu, untuk menyemangati lagi. Seperti itu kayaknya Bu ya, yang lebih menyegarkan mungkin gitu mungkin ya Bu ya. Ya, kegiatan pembelajaran yang menyegarkan gitu ya, Pak, ya. Iya. Bagaimana ini kalau misalkan nih, Pak, bagaimana bisa melakukan kegiatan itu? Terus kemungkinan untuk dilakukan oleh Bapak ini seperti apa gitu? Maksudnya gimana Bu yang dilakukan apa Bu maksudnya dilakukan? Tadi kan banyak pilihan-pilihan tuh, game, Iya, Quizizz, Kahoot gitu ya. Yang ya. mana yang paling mungkin dilakukan di pembelajaran daring ini? Yang daring mah kayaknya Bu yang lebih interaktif itu kayaknya Kahoot Bu. Nanti di situ Yang Kahoot. Kahoot itu tekniknya nanti saya akan membuat di kuis gitu ya, berupa kuis nanti si gamenya atau di Kahoot-nya itu nanti akan berupa materi gitu Bu, ada pertanyaan dari materi yang barusan udah disampaikan. Nanti di situ pertanyaannya tidak akan banyak, paling banyak mungkin 3 atau 5 pertanyaan. Kalau Kahoot itu kan Bu akan kelihatan tuh siapa misalkan Iya. soal pertama akan kelihatan, kalau ada yang betul pasti akan di atas tuh. Soal kedua, nanti kalau ada yang tadi betul dua-duanya pasti akan ke atas. Nanti kalau yang betul satu Iya, pasti akan ke betul. bawah. Misalkan seperti itu Ibu ya. Jadi eh, apa si anak mungkin akan lebih lebih senang atau lebih tertantang juga untuk supaya konsentrasi di materinya gitu ya. Walaupun mungkin nanti di game pertama itu karena persiapannya mungkin si anak tidak persiapan karena ini game pertama mungkin ya
akan tidak terlalu ini. Tapi nanti untuk game-game selanjutnya mungkin si anak akan lebih konsentrasi mungkin Bu ya, karena akan kelihatan tuh ya siapa yang bisa menjawab gitu kan di Kahoot itu, nanti di interaktif dan ditampilkan nanti di share screen di layarnya gitu Bu, seperti itu. Baik. Iya, baik. Wah, menarik sekali ya, Pak, ya, di sini ya. Eh, Bapak sejauh ini apakah Bapak sudah dapat pencerahan ya, terkait pembelajaran yang akan dilakukan Iya. oleh Bapak Iya, dari alhamdulillah obrolan Bu. ini? Alhamdulillah ternyata dengan ngobrol kita ternyata tergali ya, padahal ide itu udah harusnya sih udah saya bisa lakukan ya Bu ya, tapi dengan alhamdulillah dengan kita ngobrol di sini ternyata yaitu karena mungkin Ibu tadi dipancing untuk coba ide yang menyegarkan, jadi ya saya terpikirkan untuk melakukan itu, akan menyisipkan lah, salah satu triknya akan menyisipkan si game game apa tadi, game yang interaktif yang mungkin akan menyenangkan buat siswa gitu Bu. Baik, Bapak. Keren sekali ya, Bapak ya. Kalau misalkan nih ya, tadi kan di awal itu, ketika anak dari fokus gitu ya, dari fokus, kemudian apa, yang satu lagi, pembelajaran yang menyenangkan gitu ya di sini, kemudian, respon respon yang cepat gitu ya. Tadi Ya, nangkap ada fokus dan respon juga. Kira-kira nih, dari hasil pembelajaran, diskusi kita ini ya, ya. dari diskusi kita ini, yang awalnya nih, kalau dari rentang 1 sampai 10 dengan metode yang telah Bapak, rancang, rencanakan ini kira-kira, eee, inginnya sampai ke level yang mana? Nah, Satu dari dari rentang satu segi sampai sepuluh. iya nih, kalau rentang kalau sekarang saat ini saya makanya di sini ngobrol, mengeluhkan masalah ini masih di bawah Bu. Jadi kayaknya kalau dinilai rentang 1 sampai 10, nah keadaan siswa menyenangkan, dianggap menyenangkan tidak menyenangkan itu di 5 atau 6 Bu, sekitar 5 lah mungkin ya, sekitar 5 gitu Baik Bu, keadaan siswa baik. sekarang itu. Nah, mudah-mudahan sih dengan nanti diterapkan ide segar tadi, misalkan disisipkannya game dalam pembelajaran, mudah-mudahan si anak lebih fokus dan lebih lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Mudah-mudahan sih bisa ke level tingkat 7 atau 8 Bu untuk kedepannya gitu, dalam waktu dekat juga. Mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk ke 7 atau 8-nya gitu Bu. Ya, 7 ke 8 ya. Nah, Iya. berarti di sini Bapak udah ada rencana gitu ya. Nah, tapi rencana ini Bapak mau mulai dari mana nih untuk Nah, mempersiapkan? untuk rencana saya akan coba nih di pertemuannya, kan di pertemuan 2-3 hari ke depan nih Bu, akan ada lagi ada jadwal daring. Nah, saya akan coba nih sekarang buat dulu selain tadi di kuisnya, akan perencanaan di RPP-nya akan lebih akan saya sisipkan tuh di RPP si game interaktif ini, dan mudah-mudahan dalam 3 hari ke depan akan coba Bu gitu Bu, mudah-mudahan ini bisa sesuai harapan gitu Bu. Kira-kira nih Pak, di sini ketika Bapak merencanakan kegiatan ini, ada rekan kerja yang bisa diajak membantu Bapak nggak untuk, misalkan di MGMP gitu, untuk mempersiapkan pembelajaran ini, begitu? Kalau di MGMP mudah-mudahan sih, kan di saya itu ada guru matematiknya itu ada 5 Bu, jadi ya akan saya coba untuk diajak juga, terutama yaitu yang tentang masukan dari menggunakan game ini Bu. Akan bertanya juga apakah yang lain udah melakukan ini enggak. Kalau udah melakukan, mungkin saya bisa lebih 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 bisa mencontoh gitu yang sudah gitu Bu. Wah, hebat sekali ya Bapak di sini, dengan kegiatan pembelajaran daring ini, Bapak menjadi guru yang sangat gaul sekali ya, di sini dengan menggunakan game ya, Pak, ya? Ya, diharapkan seperti itu Bu, bisa mengikuti terutama itu ya, bisa interaktif Bu di pembelajarannya gitu Bu. Baik, Bapak. Jadi dalam persiapan mempersiapkan pembelajaran dengan disisipkan game ini, tentunya, Bapak mempersiapkan rencana seperti apa gitu?
tertuang dalam rencana seperti apa nantinya untuk, agar berjalan dengan lancar ini? Ya, saya itu ya apa yang pasti akan di RPP akan saya apa akan betul-betul di RPP-nya direncanakan tuh di jam keberapanya atau di menit keberapanya tuh si kuis itu dimasukkan sehingga nanti apa hasilnya bisa maksimal gitu Bu. Jadi di RPP-nya akan lebih dimatangkan gitu Bu. Baik, jadi di perencanaan pembelajaran akan lebih dimatangkan ya, Pak, ya? Di Dimatangkan ya sini di ya? RPP-nya Bu diinikan. Iya, oke. Kira-kira nih dalam membuat RPP ini selesai targetnya kapan nih, Pak, nih? Target mah RPP kan udah RPP udah ada Bu, RP yang biasanya nih. Tapi yang target apa yang dimasukkan disisipkannya aja mungkin itu dari segi waktu yang tadinya misalkan di intinya di pembelajaran inti misalkan 50 menit atau 60 menit mungkin akan dikurangi 5 atau 10 menit gitu Bu untuk memasukkan apa si game-nya itu. Seperti itu aja Bu. Sepertinya seperti itu ya Bu ya bagusnya. Oke. Iya, bagus sekali, Pak, ya. Berarti dalam waktu pertemuan 3 hari ke depan lagi ya, Pak, ya, di sini ya? 3 hari ke depan Pembelajaran di kelas akan yang di sama. ya pembelajarannya akan dilaksanakannya 3 hari ke depan Bu. Nah, kayaknya nih minggu depan kita harus bertemu lagi kayaknya nih Bu, ngobrol lagi nih. Wah, bagus sekali ya, Pak, ya. Dalam Iya. 1 minggu mungkin ya kalau udah ada progresnya, kasih tahu ya, Pak, ya. Kayaknya Siap nih seru nih ya, siap. bagaimana ekspresi anak-anak ketika Iya di ruang meeting ya, iya. bertemu atau belajar matematik kan di ruang virtual itu, suatu tantangan gitu ya. Wah, di sini lebih Makanya menarik sekali kayaknya ya. iya iya mudah-mudahan gitu Bu, kita Ya, progresnya minggu depan Bu, kita lihat Bu. baik. Jadi minggu depan kita ketemu lagi ya. Siap, minggu depan kita janjian lagi Bu, mudah-mudahan nih progres apa Baik. yang 3 hari ke depan ini, berjalan dengan baik dan apa, si respon dari siswa, bagus, dalam artian bagus itu lebih konsentrasi dan fokus dalam menerima pembelajaran gitu Bu. Baik, oke. Nanti kita ketemu lagi minggu depan kayaknya di kantin, lagi sambil ngebakso ya, Pak, ya? Boleh, alhamdulillah Kayaknya kayaknya seru lebih ya? bagusnya itu, lebih lebih menyenangkan lagi, Iya Bu. Siap, iya gitu aja mungkin, Bu, ya. Terima kasih banyak nih, Bu. Saya iya, udah kita bisa sama-sama, ngobrol Bapak. dan ada masukannya gitu buat kita, buat saya, dan buat anak-anak mungkin mudah-mudahan nanti pembelajaran lebih menyenangkan gitu, Bu. Iya, baik sama-sama, Bapak, semoga ini bermanfaat ya, Pak, ya, bagi Amin Bapak amin juga, amin. untuk kita juga semuanya, ya. Terima kasih ya, Pak, ya, sampai Ya, bertemu sama-sama, lagi. Bu. Siap, sampai ketemu nanti, Bu. Ya, izin pulang, Pak. Ya, mari. Ya. Siap. Siap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Apa, Bu? Ada apa, Bu? Pak, ada waktu tidak ya, Pak? Saya butuh ngobrol nih. Siap, Bu. Kapan, Bu, Ibu, ininya, Bu? Siapnya, Bu? Kayaknya pulang sekolah Bapak ada waktu tidak? Pulang sekolah hari ini ada waktu, boleh, Bu. Kalau pulang sekolah kan kosong, Bu. Boleh lah. Boleh. Di Kira-kira janjian di mana, pukul Bu? berapa ya? Kenapa, Bu? Kira-kira kita janjiannya jam berapa ya, Pak, ya? Jam 2 aja, Bu. Cukuplah pulang sekolah ya. Oh, oke oke, pulang sekolah ya, Pak, ya? Nah, pulang Jam 2 sekolah. ya? Jam 2. Nanti di mana, Bu, ketemunya, Bu? Di meja batu saja ya, Pak, ya? Siap. Jam 2 kita ketemu Ya. di meja batu ya, Bu, ya. Iya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Ya, Sampai ketemu. sampai bertemu. Iya, siap, Bu. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Aduh, gimana, Bu? Bapak terima kasih ya, sudah mau datang ke Sama-sama, sini. Bu. Sama-sama. Ada apa nih, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Atau mau apa yang mau diobrolkan gitu, Bu? Eee, iya, Pak, ini saya memiliki masalah nih, Pak, Iya, dalam pembelajaran di kelas. iya. Kenapa, Bu, masalahnya, Bu? Begini, Pak, saya memiliki masalah nih terkait pembelajaran.
dalam pembelajaran di kelas ini saya, memiliki kendala nih, Pak, kayaknya anak-anak ini kurang termotivasi nih dalam belajarnya, gimana ya, Pak, ya? Kurang termotivasi. Nah, di sini kurang termotivasi kelihatannya gimana, Bu? Jadi begini, Pak, di dalam pembelajaran di kelas, anak-anak itu, Iya. eee, dalam menyelesaikan tugas itu kayak lambat sekali gitu, Lambat ngaret menangkap bukunya, lambat lambat di sini, Bu, lambat menangkap, materi dari Ibu gitu, Bu? bukan, Pak, jadi saya kan memberikan tenggat waktu nih, misalkan, "Ini harus selesai sekarang ya," gitu ya. Jadi anak-anak itu cenderung, ya udah gitu, kok belum beres gitu kerjaannya gitu di dalam kelompok juga gitu. Jadi lambat di sini lambat dalam pengumpulan tugas ya, Bu, ya? Iya, Oh, iya. iya, Pak. Iya, jadi di sini kan, yang menurut Ibu nih yang apa, yang fokus gitu siswa supaya apa, yang fokusnya gimana, Bu, tadi selain, apa tadi, mengumpulkan supaya tidak apa, tidak ngaret gitu kan, Bu, ya? Jadi selain itu Iya. apalagi supaya apa, kelihatan anak fokus itu, Bu? Oh, jadi anak-anak di kelas itu kurang termotivasinya, apa ya, selain tadi mengumpulkan tugas juga ngaret gitu ya, kemudian juga kayak lesu-lesu gitu, nggak ada aktivitas gitu. Apa ya, udah dikasih aktivitas juga kayak lemes gitu, Pak, nggak ada Mmm. motivasi. Nah, si anak, Bu, anak yang tidak fokus sekarang ini nih, Bu, kalau di level dari 1 sampai 10, Bu, saat ini nih, Bu, ya, Ya, di level berapa, Bu, kefokus anakan itu? mungkin kalau di dalam pembelajaran saat ini levelnya kira-kira di level 4 5 lah, Pak, ya. 4 sampai 5, aduh di bawah sekali ya, Bu, ya. Iya, Nah, iya, target motivasinya. target kedepannya nih, Bu, ya dalam jangka dekat ini, targetnya mau ke level berapa, Bu? Saya ingin nyampe itu ke level 8 aja dulu. 8 gitu ya, Bu, ya? Anak-anak itu melihat ada antusias gitu di dalam pembelajaran saya. Nah, usaha-usaha apa ya, Bu, ya, yang ini yang akan Ibu apa yang akan Ibu lakukan supaya target 8 itu yang tadinya 5 ke 8 itu bisa tercapai, Bu? Misalkan ada ide-ide gitu, Bu, untuk apa, untuk itu, Bu? Apa ya, Pak, ya, di sini. Tapi saya pernah gitu, Pak, di sini, ketika pembelajaran mungkin, saya ini berpikir mungkin saya kurang di dalam perencanaan pembelajaran gitu mungkin ya, Pak, ya. Saya tidak fokus ke perencanaan mungkin ya, Pak, ya. Oh, berarti Ibu di sini merasa bahwa perencanaan dalam melaksanakan pembelajaran itu Ibu merasa kurang gitu ya, Bu, ya? Kayaknya seperti itu deh, Pak. Nah, jadi yang akan Ibu sekarang apa, yang akan yang waktu terdekat ini nih, yang pertama itu akan apa, Bu? Mmm, kalau begitu mungkin saya harus membuat rencana pembelajaran yang matang gitu, kayak di kegiatan intinya mungkinnya di sini saya harus, merencanakan tenggat waktu di sini, misalkan tenggat waktu dalam pengerjaan tugas sekian menit, mungkin gitu ya, harus lebih diperjelas. Nah, Jadi, kemudian juga mungkin ketika proses pembelajarannya, saya bener nggak sih, Pak, ya, saya harus, mendampingi siswanya gitu di tiap kelompok, mungkin seperti itu ya ya? mungkin seperti itu, Bu. Jadi yang pertama, nah itu yang barusan Ibu ini, jadi Ibu akan apa, di perencanaannya yang lebih matang ya, Bu, ya? Yaitu dengan perencanaan Ya, yang matang itu Ibu akan apa tadi, dalam waktu gitu, Ibu, ya? iya, iya, iya. Target waktu gitu dan ya. Kemudian selain tadi akan membuat apa, perencanaan yang lebih matang, kemudian waktu, kemudian tadi ada apa lagi tuh, Bu? Ada, pemantauan, Eee, Bu? penilaiannya. Penilaiannya, Oh, oh ya. Nah itu mungkin, iya, Bu. iya. Nah, ya mungkin itu, Bu, akan lebih anak akan mungkin lebih
ke apa lebih ini Bu ya, dengan ada perencanaan yang lebih matang bisa kelihatan tuh siapa si apa sih akan lebih kelihatan si dari dari alurnya gitu Bu. Jadi kita bisa lihat nih di mana nih anak mulai tidak fokusnya gitu Bu ya. Kalau di Ya, di betul betul. yang lebih Ya. matang. Nah, lanjutnya akan seperti apa Bu? Apa selain tadi usaha itu apalagi Bu Ibu yang akan ini? Apa ya Pak? Oh, kayaknya di kesepakatan kelas juga mungkin ya Pak ya? Nah, Betul mungkin nggak? iya, Bu. Jadi Ya. awalnya itu mungkin buat kesepakatan tuh dalam di awal pembelajaran ya, Bu ya. Jadi ditekankan dulu di Ya. situ, Bu. Karena tadi misalkan waktu, tadi kan Ibu akan ini di waktu juga ya. Nah, di awal mungkin itu udah ada kesepakatan tuh bahwa harus selesai misalkan kapan gitu, Bu ya, ininya. Ya, betul betul, Pak. Jadi saya, nanti pas ini, anak-anak kesepakatan hari ini harus selesai, mungkin di kesepakatan awal ya? Iya, Iya. betul ya, Pak, ya. Jadi diingatkan dulu nih Udah mhm, ke siswa itu bahwa tugas ini harus selesai di kapan nih, apakah di pertemuan pertama atau lanjut nanti di pertemuan kedua gitu mungkin Bu ya. Jadi ada kesepakatan dulu gitu mungkin Bu dibuat kesepakatannya. iya. Aduh ternyata ya, Pak, ya, saya itu di dalam kesepakatan, tidak tepat, rencana pembelajaran juga kurang matang. Jadi ya pantas saja anak seperti ini ya, Pak, ya. Aduh, Nah, ya kayak udah ada apa ya, udah ada masukan mungkin ya Bu ya untuk nanti ke iya. depannya. Nah, kapan Bu rencana nih Bu akan dimasukkan nih rencana yang lebih matang, kemudian tadi ada ada kesepakatan ada pengumpulan tugas. Nah, itu akan mulai kapan Bu? Mulai diterapkan nih Bu oleh Ibu Bu? Eee, karena kan saya itu galaunya itu pembelajaran hari kemarin nih, Pak, ya. Ya. Jadi saya, eee, ngajak ngobrol Bapak hari ini, karena pembelajarannya akan berlangsung lagi di hari Senin yang akan datang gitu. Jadi tenggat waktu untuk merencanakan ini ya minggu-minggu ini gitu, Pak, Iya, gitu. jadi masih ada Jadi waktu ya Bu ini ya untuk heeh, untuk masih ada perencanaan waktu. supaya lebih matang. Nah, ini ada beberapa hari coba oleh Ibu nanti dibuat perencanaannya yang lebih matang nanti untuk hari Senin. Nah, itu supaya bisa bisa terlaksana gitu Bu, si FF-nya sesuai yang direncanakan gitu Bu. Baik, Pak. Mudah-mudahan ya, rencana saya ini membuahkan hasil ya, Pak, ya? Amin ya Bu, mudah-mudahan seperti itu. Nanti kita mungkin saya mungkin nanti minggu depan akan kita ngobrol lagi Bu. Gimana nih hasil Ya. hari Senin minggu depan itu, apakah sesuai rencana nih? Jadi si anak lebih fokus, mudah-mudahan sih seperti itu ya Bu ya. Iya iya, Pak, betul, Pak. Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya, Iya. lebih ada hasilnya gitu, saya di sini bisa mencapai, tingkat motivasi siswanya di level 8 tadi ya, Nah, Pak, ya? mudah seperti itu Bu. Jadi mudah-mudahan ya itu targetnya kan kita misalnya di anak fokusnya itu di 8. Mudah-mudahan tercapai gitu Bu. Amin, ya, Pak. Mungkin gitu ya Bu ya. Udah gimana Bu? Udah ada pencerahan Bu untuk hari Senin nanti Bu? Apa yang akan Oh, tentu dilaksanakan? sekali, Bapak, saya mendapatkan pencerahan, terima kasih ya. Sudah menjadi teman ngobrol saya ini bingung sekali. Bu, kita sharing saja ya Bu ya. Iya iya, Pak. Ya siap. Terima kasih Bu. Kalau gitu kita Iya sampai ketemu hari minggu depannya Bu ya. iya Untuk iya iya, Pak, iya untuk hasil hari Senin nanti Ibu kita ngobrol mudah-mudahan iya, Pak. ya, pembelajarannya nanti lebih sesuai dengan yang direncanakan oleh Ibu dan diharapkan gitu Ibu ya. Baik, Pak, terima kasih ya, Pak, ya. Sama sampai Ya ketemu minggu depan Bu ya. ya ya, terima kasih, Pak, atas waktunya. Makasih, Mangga Pak. Ya, mangga. Assalamualaikum. assalamualaikum. Salam. Alur coaching supervisi akademik yang dilakukan yaitu menggunakan alur Tirta. Alur Tirta ini terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Demikianlah Bapak Ibu
itu merupakan sesi praktik coaching supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat, semoga contoh sesi praktik coaching supervisi akademik yang telah kami buat ini bermanfaat dan juga dapat menjadi rujukan sebagai contoh untuk melakukan supervisi akademik yang tentunya menggunakan alur Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.